Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Juni Arifanti dari kelas PAI 2B, nomor NIM saya 1122029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, apa sih makna hubungan internasional itu? Saya akan menjelaskan dari 3 sudut pandang. Yang pertama yakni dari Warsito Sunaryo yang menjelaskan bahwa hubungan internasional yakni sebuah interaksi antara jenis kesatuan sosial tertentu termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Yang kedua dari Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa hubungan internasional adalah setiap aktivitas yang menyangkut aspek daerah dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah tingkat tertinggi maupun dari tingkat terendah. Dan yang terakhir adalah dari Muhtar Mas'ud yang menjelaskan bahwa hubungan internasional adalah hubungan bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok manusia dalam suatu negara. Lanjut, apa sih pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia? Jadi, Indonesia itu mengikuti hubungan-hubungan internasional itu buat apa? Yang pertama itu kita akan mempelajari faktor pendorong antara adanya hubungan internasional. Dibagi menjadi 2, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri, jiwa, bangsa Indonesia sendiri, dan faktor eksternal berasal dari luar bangsa Indonesia. Faktor internal misalnya karena sumber daya alam yang tidak merata di setiap negara. Lalu kebutuhan Indonesia yang tidak dapat diusahakan sendiri baik dalam bidang ekonomi, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk mewujudkan keinginan, cita-cita, dan kepentingan nasional terutama dalam bidang politik dan hubungan luar negeri. Begitu. Selanjutnya yakni faktor eksternal, yakni ketentuan dan alam yang tidak bisa dipungkiri. Jika suatu negara itu tidak mampu berdiri sendiri, maka ia membutuhkan bantuan dari negara lain, seperti ekspor impor atau tuntutan lainnya yang membutuhkan hubungan atau interaksi dengan negara lain. Lalu apa sih manfaatnya hubungan internasional? Pasti ada dong manfaatnya. Yang pertama di bidang ideologi, kita itu dapat melakukan hubungan internasional untuk mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup satu bangsa dan negara Indonesia di tengah globalisasi. Teman-teman pasti tahu dong, arus globalisasi itu sangatlah pesat, sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Dengan menjalin hubungan internasional itu dapat memelihara kelangsungan hidup di Indonesia. Jadi Indonesia itu tidak terlalu kuno atau tidak terlalu terlambat dalam kemajuan teknologinya. Selanjutnya yakni di bidang politik. Manfaatnya yaitu hubungan luar negeri itu memiliki kepentingan nasional seperti dalam pembangunan di berbagai bidang. Jadi menjalin hubungan internasional untuk pembangunan di berbagai bidang di Indonesia. Yang ketiga yakni dari bidang ekonomi, akan bermanfaat yakni untuk mendapatkan berbagai barang yang diperlukan dari luar negeri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Jadi di Indonesia itu pasti tidak semuanya ada yang memerlukan dari luar negeri, ada yang harus diekspor, diimpor dari luar negeri atau ke dalam negeri. Lalu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia itu disebut politik luar negeri bebas aktif. Apa sih bebas aktif itu? Bebas artinya tidak terikat oleh suatu ideologi, dan aktif itu Indonesia aktif dalam hubungan tersebut. Lalu apa aja landasan politik luar negeri Indonesia? Yang pertama yakni landasan ideal, yakni terdiri atas Pancasila. Jadi jika Indonesia menjalin hubungan dengan dunia lain, dengan internasional, maka ia itu harus memiliki landasan, dan landasan idealnya yakni Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional.
ada 3 landasan konstitusionalnya. Yang pertama yakni alinea pertama pembukaan UUD, yang kedua alinea keempat pembukaan UUD dan juga UUD pasal 11, dan yang terakhir yakni UUD pasal 13 ayat 1. Lalu, apa saja perwujudan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional? Yang pertama, Indonesia itu menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28/1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan KAA pada tahun 1955, dan yang ketiga yakni keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri dari GNB atau Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Lalu peran Indonesia dalam hubungan internasional melalui organisasi-organisasi sebenarnya banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja. 4. Yang pertama yakni dari PBB, yang kedua dari ASEAN, yang ketiga dari GNB, dan yang keempat dari KAA. Lalu, apa saja peran Indonesia dalam PBB? PBB itu apa? PBB itu singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu, Indonesia memiliki peran yang pertama, ganda pasukan Garuda pertama kali ke Timur Tengah, yaitu Garuda 1 pada bulan Januari 1957 dalam rangka membantu menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Jadi Indonesia ikut serta menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Yang kedua, pengiriman pasukan Garuda 2 dan ketiga ke negara Kongo pada tanggal 10 September 1960, juga untuk mengatasi konflik yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, pengiriman pasukan Garda ke-4, 5, 6, 7, dan ke-8 ke negara Vietnam pada Januari 1973, dan juga ikut aktif menyelesaikan konflik-konflik di Bosnia dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke negara tersebut. Dan yang terakhir yakni menentukan badan kekuasaan sementara PBB di Kamboja. Jadi untuk mengawasi transisi pemerintahan yang terjadi di negara Kamboja, Indonesia turut aktif dalam pembentukan badan kekuasaan yang ada di Kamboja. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, Indonesia sebagai salah satu negara yang menggagas lahirnya ASEAN. Jadi, ASEAN itu didirikan oleh 5 negara, dan salah satunya yakni Indonesia. Yang kedua, meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM atau hak asasi manusia. Dan yang terakhir yakni meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau disingkat dengan GND. Yang pertama, Presiden Soekarno adalah satu dari 5 pemimpin dunia yang mendirikan GNB. Yang kedua, Indonesia memprakarsai berdirinya GNB dengan menandatangani Deklarasi Bangkok, Deklarasi Beograd sebagai hasil konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok 1 pada tanggal 1-6 September 1961. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai pemimpin GNB pada tahun 1991, yakni pada saat itu yang menjabat sebagai presiden adalah Presiden Soeharto. Dan yang keempat atau yang terakhir, yakni peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA. Yang pertama, Indonesia turut berperan dalam memprakarsai dan digunakan sebagai tempat konferensi pancanegara. Yang kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Desember 1945 di daerah Bogor, Jawa Barat. Jadi Indonesia sebagai tuan rumahnya. Dan yang kedua yakni Indonesia berperan aktif dalam memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggara KAA yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 Desember 1955 di Gedung Merdeka, Jawa Barat. Terima kasih. Sekian atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.